kelas Ibu Hamil Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Terima kasih atas kedatangannya. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus jurusan S1 Keperawatan tahun akademik 2019-2020 yang terdiri dari teman kami Mas Ringga Sabdo Ivan Dinata, Suryani Uswatul Hasanah, Siti Amanah, Ida Susanti, Sri Ningsih, dan saya sendiri Hairul Rahmah. Langsung aja ya Bu. Pada pagi hari ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus akan menyampaikan tentang HIV. Ya. Yang pertama, apakah HIV itu Ibu-Ibu? HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus. Seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami infeksi seumur hidup. Kebanyakan orang dengan HIV atau AIDS tetap asimptomatik untuk jangka waktu lama. Meski demikian, sebetulnya mereka telah mendapat telah dapat menulari orang lain. Untuk selanjutnya perjalanannya, orang yang terinfeksi HIV dapat tetap tanpa gejala dan tanda untuk jangka waktu cukup panjang, bahkan sampai 10 tahun atau lebih. Namun, orang tersebut dapat menularkan infeksinya kepada orang lain. Kita hanya dapat mengetahui bahwa orang tersebut terinfeksi HIV dari pemeriksaan laboratorium antibodi HIV serum sesudah jangka waktu tertentu yang bervariasi dari orang ke orang. Virus memperbanyak diri. Untuk selanjutnya, cara penularan HIV ini Bu. Penularannya melalui yang pertama hubungan seksual, yang kedua penggunaan jarum yang tidak steril atau terkontaminasi HIV, dan yang ketiga penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin dalam kandungannya. Ngoten nggih. Untuk selanjutnya Ibu, faktor apa yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayi? Di antaranya yang pertama, faktor ibu. Faktor ibu terdiri dari jumlah virus, jumlah sel CD4, status gizi selama hamil, penyakit infeksi selama hamil. Untuk yang kedua, gangguan pada payudara faktor bayi, meliputi usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir, periode pemberian ASI, dan yang terakhir adanya luka di mulut bayi. Faktor yang ketiga, faktor obstetrik, meliputi jenis persalinan, lama persalinan, ketuban pecah lebih dari 4 jam, dan tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forceps meningkat risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi. Yang saya Ibu-Ibu, yang untuk selanjutnya, kapan waktu dan risiko penularan HIV dari ibu ke anak? Untuk penularan HIV dari ibu ke anak pada umumnya terjadi pada saat persalinan dan pada saat menyusui. Risiko penularan HIV pada ibu yang tidak mendapatkan penanganan PPIA saat hamil diperkirakan sekitar 15-45%. Risiko penularan 15-30% terjadi pada saat hamil dan bersalin. Sedangkan peningkatan risiko transmisi HIV sebesar 10-20% dapat terjadi pada masa nifas dan menyusui. Untuk selanjutnya Bu, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Perlu diingat bahwa infeksi HIV bukan merupakan indikasi aborsi. Yang pertama, perempuan dengan HIV yang tidak ingin hamil dapat menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya dan disertai penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV. Yang kedua, perempuan dengan HIV yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak lagi disarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap dan tetap menggunakan kondom. Ibu-ibu, untuk selanjutnya pencegahan penularan HIV
dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif mencakup kegiatan sebagai berikut. 1. Layanan ANC terpadu termasuk penawaran tes HIV. Yang kedua, diagnosis HIV. Yang ketiga, pemberian terapi antiretroviral. Yang keempat, persalinan yang aman. Yang kelima, tata laksana pemberian makanan bayi dan anak-anak. Yang keenam, menunda dan mengatur kehamilan. Yang ketujuh, pemberian profilaksis ARV dan kotrimoxazol pada anak. Yang terakhir, pemberian diagnosis HIV pada anak. Baik ibu-ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dari ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Kira-kira yang saya sampaikan, ibu-ibu ada yang masuk enggak? Atau tambah bingung ibu? Monggo yang mau bertanya, monggo dipersilakan ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Endang. Saya mau bertanya, bagaimana cara persalinan yang aman bagi penderita HIV? Terima kasih pada Bu Endang, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana persalinan yang aman untuk ibu yang menderita HIV? Untuk jawabannya akan dijawab teman kita. Monggo. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu bagaimana persalinan yang aman untuk ibu yang menderita HIV. Bila seorang ibu ingin melahirkan secara normal atau spontan, lebih baiknya ibu telah mengkonsumsi obat antivirus sebelumnya, yaitu pada kehamilan usia 14 minggu. Kemudian jumlah viral load yang kurang dari 10.000 kopi per mili itu sangat berbahaya. Viral load adalah jumlah partikel virus dalam 1 mili atau cc darah. Ibu akan berpotensi tinggi menularkan virus ke bayi dan mengalami komplikasi HIV jika ditemukan jumlah partikel virus yang banyak dalam darah ibu. Kemudian proses melahirkan harus sangat berlangsung dengan cepat. Jadi ketika bayi lahir harus segera langsung dibersihkan. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya menggunakan metode sesar atau SC. Seperti itu. Oh gitu. Terima kasih. Gimana Bu Indah? Sudah paham? Paham. Ya, terima kasih nggih. Nggih. Indah, begitu jawaban dari kami. Udah paham Ibu? Sampun. Nyun sewu untuk ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Mboten, Bu. Oh iya, kalau enggak ada, nyun sewu ibu-ibu, kami beserta teman-teman mengucapkan terima kasih atas kerawuhannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami serombongan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bu.